Hai, salam inklusi. Senang sekali saya Armin bisa menyapa teman-teman semuanya. Selamat datang di podcast Kawan Difabel. Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Kak Dodi dari Rumah BUMN Sumba Barat Daya tentang produk-produk dan syarat penerimaan. Penasaran bukan? Mari kita sambut Kak Dodi. Halo Kak Dodi. Kak Dodi, apa kabar hari ini? Kabar baik, puji Tuhan, kabar baik. Nah, kebetulan nih Kakak Dodi ada di sini. Ya, boleh saya tanya Kakak? Boleh, silakan. Ya, produk apa saja yang diterima di rumah BUMN ini Kakak? Oke, produk yang diterima di rumah BUMN ini adalah produk-produk yang mempunyai ciri khas tersendiri, seperti kayak macam pangan olahan, ada kacang mete, ada keripik-keripik pisang, terus ada juga teh kelor, ada kopi-kopi Sumba, ada kacang-kacangan dari olahan dari kacang tanah, ada yang dibuat kacang bawang, kacang telur, dan juga ada minyak kemiri, ada minyak kelapa murni, ada. Jadi kalau itu produk pangan olahan. Terus produk yang selanjutnya, produk yang mempunyai ciri khas macam tenun Sumba, mulai dari Kodi, Wejewa, dari Laura, dan juga dari beberapa daerah yang ada di setiap kecamatan di Sumba Barat Daya. Juga ada produk kerajinan seperti anyaman dari pandan, terus juga ada produk dari bambu yang dibuat, ada tempat buah, ada dulang, dan juga ada berbagai macam produk. Jadi produk-produk itu tidak langsung diambil dan langsung dipajang di rumah BUMN, tapi kita melihat produk itu ada kualitasnya begitu. Jadi ketika ada kualitasnya pasti laku di pasaran itu, karena kan pasaran produknya kami ini ada secara online dan juga ada secara offline, seperti itu. Ya, yang bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau oleh orang. Karena kan ini kan menjadi pusat sentral tempat lewatnya para wisatawan kan, ada di pinggir jalan bandara dan bisa diakses dan mudah diakses oleh siapa saja, baik wisatawan dari luar maupun wisatawan yang ada di dalam negara kita sendiri, Indonesia, seperti itu. Berarti selain itu bisa menerima semua produk-produk ya Kak? Semua produk bisa terima, kecuali produk yang olahan mentahan, seperti kayak produk yang mentah seperti tomat, sayur, juga ada yang ikan atau udang yang dalam kemasan itu yang mentah, yang belum diolah itu. Ya. Itu bukan tidak diterima menjadi binaan rumah BUMN, tetapi bisa diterima ketika ada pameran. Jadi ada pameran itu produk bisa diikut sertakan dalam pameran. Ya, apalagi bahannya itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama, seperti itu. Nah, kira-kira apakah ada persyaratan khusus Kakak? Kalau persyaratan khusus, yang pertama UMKM itu wajib menjalankan kegiatan usahanya itu kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, itu UMKM wajib memiliki KTP, ya, memiliki KTP, karena kan KTP itu dipergunakan untuk pembuatan izin usaha, seperti itu. Dan juga persyaratan lainnya itu UMKM harus punya catatan penjualan produk. Catatan penjualan itu penting karena itu bisa kita lihat seberapa besar pengeluarannya kita, terus keuntungannya kita, seperti itu. Dan juga modal usaha yang akan dipergunakan lagi untuk putar modal istilahnya. Ya, kita buat perincian ya. Buat perincian keuangan. Benar, itu penting itu. Iya, kita harus buat perincian keuangan supaya kita tahu pengeluaran dan pemasukan. Ya. Nah, kira-kira Kakak, ini siapa saja yang sudah memasukkan produknya di sini? Yang sudah memasukkan produk sudah banyak. Itu mulai dari usaha yang secara mandiri dan usaha secara kelompok. Ada banyak, yang paling banyak itu dari Wejewa. Wejewa paling banyak. Karena kan dari hampir sebagian besar di wilayah Wejewa itu yang saya survei, itu mereka punya semua jenis produk-produk olahan dan juga jenis kerajinan-kerajinan, juga tenun-tenunan, itu Wejewa.
Yang kedua itu kodi juga banyak produknya. Tenun juga ada, dan juga ada kerajinan tangan di sana. Yang itu parang dari bahan, Iya. itu Parang ada lokal ya? parang lokal yang kecil itu yang biasa dibuat kayak rantai. Ya. Juga ada Kayak cincin. kayak cincin, juga ada gelang. Nah, seperti itu. Juga di wilayah Laura dan Kota Tambolaka ini ada juga, tapi hampir minim produk-produk olahan, dan juga produk-produk kerajinan itu hampir minim. Tetapi UMKM yang ada di sini itu lebih bergerak di bidang kuliner, seperti itu. Nah, kenapa Kakak Daudi bisa tahu produk-produk di WJW segitu banyak? Itu dari survei yang saya lakukan. Ya, survei hampir 1 minggu itu kurang lebih 2-3 kali saya turun kunjungan ke tempat produknya itu, tempat produksinya. Jadi saya tahu mulai dari WJW Barat, WJW Selatan, WJW Tengah, WJW Utara. Wow. Saya turun semua. Mau tempat di pelosok manapun pasti saya akan turun, karena dari dalam dirinya saya itu ketika kita turun itu, selain saya dapat data UMKM-nya di mana, saya juga senang bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Karena saya orangnya lebih senang ke lapangan daripada yang tinggal di kantor terus. Nah, seperti Kita itu. bisa berkomunikasi Dengan masyarakat. Ya, Kak, saya boleh tanya lagi? Boleh, silakan. Apakah difabel juga itu bisa menitipkan produknya di rumah BUMN? Justru sangat boleh sekali. Kenapa? Karena menjadi suatu keistimewaan bagi saya sendiri ketika ada produk dari difabel yang dititipkan di sini. Ya. Karena jujur saja bahwa dari sekian banyak rumah BUMN yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di bawah naungan BNI, itu salah satu rumah BUMN yang masih konsentrasi membahas tentang isu difabel itu cuman baru di rumah BUMN Sumba Barat Daya saja. Wow, Seperti bagus. itu. Ya. Itu dari pantauannya saya, seperti itu. Karena dari laporan-laporan yang kami sampaikan ke grupnya kami, grup besar, kami punya grup besar, itu yang lapor tentang isu difabel itu baru kami aja, seperti itu. Mau produk siapa saja, kami tidak memandang dia non difabel maupun difabel, selagi masih mau berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha, untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang ada, kenapa tidak? Kita kan bantu, kita kan rumah BUMN ini hadir untuk membimbing dan membina UMKM. Ya, dan Memberikan peluang bagi UMKM untuk produknya bisa sampai ke pasaran luar. Dan bisa Seperti berkembang ya. Bisa berkembang, benar sekali. Ya, Kak, kira-kira siapa saja difabel yang sudah masukkan ini produk-produknya di rumah BUMN ini, Kak? Yang sudah memasukkan produk ada satu di Desa Lagalete di Jawa Barat. Itu namanya Kakak Maria. Maria ini, jadi saya cerita dulu sejarahnya, karena dulu itu dia orang yang memiliki keterbelakangan mental. Dia bisa bicara, dia bisa melihat. Jadi dari dia tidak punya keterbatasan fisik, tapi dia keterbelakangan mental. Ketika orang datang ke rumahnya dia malu, dia minder untuk mau ketemu orang. Tetapi ketika waktu itu ada orang-orang di sekitar desa situ, khususnya di kelompok wanita tani pertiwi yang bergerak di bidang pangan olahan juga, ke rumahnya, terus dekati dia, terus ada juga dari LSM yang dekati dia. Sehingga dari situ dia mulai berani untuk bisa berbaur dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat sekitar, dan sampai sekarang dia masih aktif menjalankan kegiatan usaha, tergabung dalam kelompok wanita tani pertiwi itu, dan produk yang mereka hasilkan itu produk olahan produk jahe dan juga kopi. Iya. Itu baru satu. Jadi tambah kemarin yang saya kunjungan ke kakak Yunita di desa Lombu dengan kakak Armin di desa Werame, itu wah sungguh luar biasa. Saya merasa bahwa ini hal yang sangat luar biasa dan ini peluang yang tidak boleh disia-siakan. Karena ketika produknya mereka itu ada, itu dari luar juga bisa sangat antusias sekali untuk bisa mau berinteraksi langsung dengan orang yang difabel yang sudah saya katakan tadi, dan juga sangat mau sekali untuk membeli produknya mereka, seperti itu. Kakak, setelah
difabel itu memasukkan produk medicine, kira-kira apakah ada cerita menarik dari para teman difabel gitu setelah mereka masukkan produknya di sini? Kalau cerita menarik secara langsung dari mereka saya pikir belum ada. Karena yang baru satu itu dia tidak bercerita secara langsung, tetapi melalui teman-temannya, ibu-ibu yang ada di kelompok itu, mereka juga senang sekali ketika si Kakak Maria ini bisa berbaur dengan mereka dan juga bisa mengangkat derajat sendiri dari Kakak Maria itu sendiri, seperti itu. Kakak, bagaimana pandangan rumah BUMN terhadap difabel? Kalau pandangan kami terhadap kaum difabel, orang yang memiliki keterbatasan baik secara fisik itu, mereka masih bisa menjalankan kegiatan usaha, masih mau membuat kerajinan-kerajinan, berbuat sesuatu untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang ada, bahkan bisa menyekolahkan adik-adiknya, bahkan bisa menghidupi keluarganya yang mungkin dulu itu tidak punya apa-apa, tetapi ketika dari produk itu sudah dihasilkan, produk difabel yang mereka buat sudah ada, mereka jual dan bisa menghasilkan uang, itu bisa membantu keluarga, bisa membantu teman-temannya, seperti itu. Yang membantu dia punya pribadi sendiri. Iya, pribadi sendiri juga. Ya mungkin melalui rumah BUMN ini bisa membantu teman-teman disabilitas atau teman-teman difabel juga ya Kak. Dan bagaimana peran dan cara rumah BUMN untuk membantu mempromosikan produk-produk difabel Kakak? Ya. Kalau cara kami menjual, cara kami mempromosikan itu melalui online. Ya, bisa mau tanya ya Kak. Ya. Jika difabel itu tidak bisa mengantarkan produknya di rumah BUMN, bagaimana peran BUMN untuk melakukan itu? Oke, jadi untuk ketika kami tidak memandang dia siapa, mau dia non difabel maupun difabel, ketika dia kewalahan dalam mengantarkan aksesibilitas untuk mengantarkan produknya ke rumah BUMN, kami jemput produknya. Kami jemput produknya, mau dimanapun kami jemput produknya, karena sudah menjadi komitmen bagi kami sendiri. Produk dari UMKM ini kalau kami sudah menjadikan dia UMKM binaan, itu sudah menjadi tanggung jawabnya kami. Kekurangan dari labelnya kami buat. Terus kemasan produknya jika mereka rasa kewalahan, kami rekomendasikan ada tempat yang bisa dicari, bisa dibeli kemasannya itu. Nah itu jadi kami memberikan solusi yang baik bagi UMKM-nya, seperti itu. Jadi rumah BUMN ini membuka banyak peluang ya buat sangat banyak peluang sekali. Semua orang ya. Iya. Jadi kalau orang yang mau menyanyiakan rumah BUMN ini, saya rasa dia orang yang tidak mau berkembang. Benar. Ya, dari cerita kita dari awal sampai sekarang itu BUMN itu sangat membuka peluang bagi usaha ya Kakak, usaha mikro ya. Usaha mikro, jadi skala usaha yang masuk dalam golongan kategori binaannya kami itu mulai dari usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Seperti itu. Jadi dia punya skala usaha. Ada golongan yang skala usaha mikro itu golongan yang paling terendah sudah. Jadi itu modal usahanya sama penghasilannya itu masih di bawah sekali, masih di bawah. Kalau golongan yang kecil itu golongan nomor 2 sebelum masuk dalam skala menengah. Kalau yang menengah itu sudah istilahnya pendapatannya dia sudah bisa mandiri secara usaha. Mulai dari perizinan usahanya sudah ada, terus mulai dari pendapatan sama pengeluarannya itu sudah normal, dan catatan penjualannya juga itu sudah bagus begitu, sudah bagus. Dia itu orang yang seperti golongan menengah itu orang yang tidak harus kita bina lagi. Mereka sudah mandiri secara usaha sendiri, seperti otodidak ya. Otodidak. Berarti yang usaha mikronya itu yang masih didampingi? Usaha mikro sama usaha kecil yang harus didampingi. Iya. Kakak, saya itu punya produk juga, tapi belum ada label. Apakah rumah BUMN itu bisa membantu? Kami sangat bisa membantu pembuatan label. Label produk yang kami buat itu sudah banyak.
untuk pangan-pangan olahan. Kalau Kakak Armin punya kan produk yang Iya. yang dari olahan ini bahan-bahan plastik kan, bahan-bahan plastik yang dibuat menjadi tas dan kerajinan-kerajinan lain. Itu label, kami bisa buat labelnya. Begini Kakak, misalnya dibuatkan labelnya, Iya. apakah itu ada potongannya atau persyaratan khusus? Untuk itu, ini kan kami sudah membantu pembuatan labelnya, baik mulai dari desainnya dan lain sebagainya. Paling UMKM-nya itu hanya menyediakan kertas saja, kertas label. Bisa dibeli di toko, kok itu banyak, murah-murah kertasnya.